Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ana di channel Muhammad Iqbal. Dan sekarang di kesempatan malam ini Ana akan bahas tentang JavaScript, sejarahnya, apa kita harus belajar JavaScript, dan beberapa subbab yang lainnya. Penasaran? Kita akan masuk ke materi. Oke, di sini Ana udah bikin modul JavaScript. Oke, kalian mungkin sering dengar buat yang sedang menggeluti pelajaran atau materi-materi front end tentang website itu pasti kalian dengar JavaScript. Namun apa sih JavaScript itu? Buat kalian yang baru belajar paling kalian merasa asing dengan bahasa ini. Maka di kesempatan malam ini di kesempatan sekarang akan bahas tentang JavaScript dan pengertiannya dan juga sejarahnya dan kelebihannya, kenapa kita harus belajar JavaScript dan lain sebagainya. Simak terus videonya sampai akhir. Oke, yang pertama adalah pengertian JavaScript. Dikutip dari Niagara Hostler, JavaScript adalah bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk membuat situs dengan konten website yang dinamis. Konten website yang dinamis itu apa sih? Singkatnya, website dinamis itu ketika website itu ingin memuat beberapa konten yang berbeda dengan satu waktu yang sama. Jadi dia tidak perlu mereload atau klien ini tidak perlu mereload browsernya untuk mendapatkan konten yang baru, sehingga dia otomatis mendapatkan konten yang lain dan tersampaikan kontennya itu. Jadi JavaScript ini benar-benar sangat membantu dari pihak klien iya, dari pihak developer juga iya. Jadi banyak manfaatnya dari kedua sisi. Oke. Rasanya jika kita belajar di suatu bahasa kurang afdol kalau kita belum tahu sejarahnya. Oke, kita masuk ke sejarah. Dikutip dari akademi.altera.id, awal hingga pertengahan 1990-an adalah waktu yang penting bagi internet. Dan pada bulan September 1995, seorang programmer Netscape, kalau kalian belum tahu Netscape itu seperti browser zaman dulu. Browser yang seingat Ana dia itu browser yang pertama kali namanya Netscape. Bernama dia yang menemukan JavaScript ini adalah programmer Netscape yang bernama Brandon Edge. Ini Brandon Edge yang mengembangkan bahasa scripting baru hanya dalam 10 hari. Bayangkan saja. Jadi dia belum di zamannya itu belum ada bahasa yang benar-benar fleksibel, yang benar-benar enak dan mudah untuk dipelajari. Tapi dia bisa membuatnya dengan hanya 10 hari saja dan membuat bahasanya itu benar-benar mudah dipelajari. Awalnya bernama Mocha, tapi dengan cepat dikenal sebagai LiveScript dan kemudian JavaScript. Kenapa JavaScript? Sebelumnya itu kan namanya LiveScript nih. Di sini namanya LiveScript di sini. Nah, kenapa dia beralih menjadi JavaScript? Dahulu ketika LiveScript ini baru muncul, itu di zaman itu bahasa yang nama Java, kalian pasti tahu Java, bahasa pemrograman Java itu sedang tenar-tenarnya. Maka dengan itu si penemu ini bernama Brandon Edge itu memanfaatkan ketenaran dari Java itu dengan memasukkan namanya Java ke bahasa pemrograman dia. Akhirnya dari LiveScript menjadi JavaScript. Nah, JavaScript ini apakah sama dengan bahasa pemrograman Java? Setelah Anda pelajari, JavaScript tidak ada
sangkut pautnya atau kesamaannya dengan bahasa pemrograman Java. Sangat berbeda jauh. JavaScript sendiri, Java sendiri. Tidak ada hubungannya sama sekali. Itu catatan penting. JavaScript pada mulanya ditemukan oleh Brandon Eich pada tahun 1995 yang kemudian dikembalikan untuk Netscape 2 dan menjadi standar ECMA. ECMA ini seperti yang mengatur standar bahasa pemrograman gitu. Pada tahun 1997 setelah Netscape menyerahkan JavaScript ke ECMA, Yayasan Mozilla terus mengembangkan JavaScript hingga seperti sekarang yang lebih kompleks, lebih mudah dipelajari, lebih fleksibel, dinamis, dan komplit. Dan sekarang masih terus dikembangkan sampai ES 56. Kemarin kalau nggak salah dia udah ES 8. Ya, kalian bisa browsing sendiri versinya sekarang JavaScript udah versi berapa. Seingat Ana udah kalau nggak 7, 8. Dan kalau kalian tahu, JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang sangat banyak dipakai oleh seluruh programmer di dunia ini. Dan menurut data Octoverse tahun 2018 di GitHub, dia mendata repository JavaScript yang ada di GitHub. Ternyata JavaScript ini adalah bahasa yang paling banyak disimpan di situ di repositorinya daripada bahasa-bahasa yang lain. Berarti ini menunjukkan kefleksibelannya, dinamisannya, dan banyak kelebihan-kelebihan yang programmer suka yang tidak didapat di bahasa pemrograman yang lain. Oke. Mengapa harus JavaScript? Kita masuk ke materi atau bab yang berikutnya. Mengapa harus JavaScript? Seperti yang kita katakan di pembahasan sebelumnya, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai oleh programmer di dunia ini. Namun, apakah alasan kita mempelajari JavaScript hanya karena itu? Atau tidak? Karena ada kelebihan-kelebihan yang lain yang di sini Ana akan sebutkan 3. Yang pertama adalah kecepatan. JavaScript adalah bahasa yang cepat diproses karena langsung diproses oleh browser sang klien. Jadi selama dia tidak memerlukan sumber daya dari luar, JavaScript tidak diperlambat oleh panggilan ke server backend. Jadi dia tidak perlu ke backend buat ngambil gitu. Jadi dia hanya bekerja di browser sang pengguna seperti kita ini. Seperti itu. Nah, lalu kelebihan yang kedua, update. JavaScript dia selalu update. Sampai sekarang ini di sini 2017 itu udah ES 6 dan I think ES 8 sekarang. Dan dia didukung di masa mendatang karena dia selalu update terus. Oke. Intinya nomor yang kedua ini JavaScript selalu update versi. Oke, yang ketiga, tidak membebani server. Jadi JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang bisa juga disebut sebagai sisi klien, sehingga mengurangi permintaan pada server secara keseluruhan. Jadi kalau sebuah bahasa itu banyak minta ke server, maka ya kalian bakal merasa lemot, tidak kebuka, website ini akan lama terbukanya. Jadi ya akan memakan waktu yang cukup lama, akan menghabiskan waktu hanya untuk menunggu loading saja. Jadi JavaScript bisa mempercepat itu. Oke, yang berikutnya, maaf tadi Ana sebutkan 3, ternyata ada satu lagi yang Ana tambahin. Komunitas yang luas. Kenapa Ana sebutkan komunitas yang luas? Kalian tahu, dengan banyaknya JavaScript dipakai di seluruh developer di dunia ini, maka seluruh komunitas JavaScript ini akan merebak kemana-mana, menjamur kemana-mana karena saking banyaknya pemakai JavaScript ini. Maka ketika kita memerlukan
atau kita lagi stuck dan tidak menemukan solusi dalam JavaScript, kita bisa menemukan komunitas-komunitas yang begitu banyak yang siap membantu kita ketika kita kesusahan dan tidak bisa memecahkan sendiri. Oke, seperti itu. Dan ketika kita sudah mendapatkan solusi itu, jadi kita bakal akan menjadi atau ikut andil ketika ada orang lain yang kesusahan. Jadi kita secara tidak sadar akan ikut ke komunitas JavaScript di dunia ini. Oke, lanjut. Dalam JavaScript terdapat aturan penulisan kode. Aturan penulisan ini penting kita ketahui untuk menjalankan program dengan bahasa pemrograman ini. Berikut ada beberapa aturan penulisan kodenya. Yang pertama, penulisan dengan embed. Penulisan dengan embed ini memanfaatkan TypeScript untuk menyisipkan kode JavaScript ke HTML. Ketika kita ingin memasukkan JavaScript ke HTML, kita perlu embed script di sini di daerah atau di dalam body. Jadi seperti ini. Sebentar. Seperti mana buat yang bagus baru aja. File contoh aja. Mana buat HTML ya. Mana buat ini. Nah, ketika Anda butuh JavaScript dan ingin memasukkan ke web, maka Anda tinggal ketik begini. Script, aduh, nggak kelihatan dong. Script, masuk begini. Ketika ada file JavaScript-nya di luar, maka Anda ketikkan src, maka ini mengarah ke file JavaScript-nya. Ketika Anda tidak butuh, maka Anda tinggal tuliskan script-nya di sini. Seperti kita butuh variabel let ikan itu true atau hujan aja. Hujan true, maka Anda sudah memasukkan JavaScript di web Anda. Oke, yang kedua adalah external line. Jika sebelumnya penulisan disisipkan dalam HTML, di penulisan di sini dibuat di file terpisah yang tersimpan dalam folder web server. Jadi seperti yang Anda jelaskan tadi, jadi bisa dengan folder lain dengan src. Yang ketiga adalah cache sensitivity. Ketika kita menulisnya, maka kita harus memperhatikan kapital dan tidaknya. Seperti Anda menulis let hujan seperti ini dan Anda menulis let hujan seperti ini, maka ini hasilnya akan berbeda. Maka kita buktikan dulu. Let hujan sama dengan false. Lalu let hujan dengan H gede sama dengan true. Maka mana yang ketika ketik console log hujan, maka yang diambil adalah yang true. Lihat konsol di sini keluarnya true, bukan false. Kenapa? Karena dia beda huruf, beda kapital. Maka harus kalian perhatikan ketika kalian mempelajari JavaScript. Perhatikan cache sensitivity. Karena keduanya bisa jadi merupakan variabel yang berbeda. Oke, penulisan karakter. Penulisan kode akan mengabaikan karakter-karakter yang menggunakan spasi, enter, dan tab. Namun akhiran setiap baris terkadang membutuhkan tanda titik koma untuk mendapatkan hasil yang diingat. Karena apa? Titik koma ini kadang kalau kita hilangkan bisa tabrakan. Kadang akan seperti ini. Kalau kita tidak kasih titik koma, nah seperti itu. Ada kepleset-kepleset. Tapi ketika kita enter,
Karena di suatu kondisi kita lupa, maka kita lupa memberi enter, maka tiba-tiba eh, sebuah program kita error, dan ternyata hanya masalah sepele ini. Masalah sepele tapi ini sangat penting dan wajib diperhatikan. Oke. Nah, itu pembahasan tentang pembukaan JavaScript, penulisan karakter, dan kelebihan-kelebihan JavaScript dan sejarah. Oke. Kalau kalian merasa apa yang Anda sampaikan bermanfaat, maka kalian bisa share, bisa berikan ke keluarga atau ke lainnya, ke teman, terserah. Yang penting jangan disalahgunakan. Sekian, kita lanjut ke sesi berikutnya. Kita akan membahas variabel di video selanjutnya. Wassalamualaikum.